bebas itu Bapak segar lagi. Jadi saya mewakili Bang Faris RM. Jadi kalau pertanyaannya kapan bebasnya, tepatnya tanggal 15 Februari 2026 sudah keluar dari lapas. Jadi sudah bebas sejak tanggal 15 Februari 2026. Itu perhitungan tanggal-tanggal. Hah? Enggak, itu kan kita semua ini aja. Tapi pastinya tanggal 15. Begitu. Nah, itu kalau pertanyaan itu. Oke. Mas Faris, adanya konser jazz ini seperti apa Mas Faris? Silakan Mas Faris. Gini, sebenarnya saya sama Liberty sama Anita, Bu Anita di sini, kami memang sister company ya. Dia adik saya, kebetulan juga Liberty sister company-nya Dipa Kreasi Gemilang. Dipa Kreasi Gemilang itu adalah, saya justru sekalian menjelaskan dulu ya, Dipa Kreasi Gemilang itu adalah PT Dipa Kreasi Gemilang yang mana tadinya Faris RM Management terus dijadikan PT karena Dipa Kreasi Gemilang ini akan berorientasi lebih kepada mengelola aset-aset karya saya gitu. Lebih ke situ gitu. Makanya kami harus mendirikan dalam bentuk PT. Nah, kebetulan PT Dipa Kreasi Gemilang itu berada di bawah satu payung dengan Liberty Production. Nanti saya akan jelaskan kemudian. Tapi oke, saya akan membahas, saya akan menjawab dulu pertanyaan tadi. Ya, Ngabuburit Jazz ini dibikin oleh Liberty untuk banyak kepentingan, untuk banyak hal. Yang pertama sekali adalah syukuran, sekaligus syukuran kebetulan juga di bulan suci, bulan Ramadan, insya Allah barokahlah kami mengundang anak yatim untuk turut berdoa dan berbuka puasa bersama-sama kita. Intinya itu. Tapi kebetulan beberapa teman ingin mendukung. Tadinya tuh syukurannya cuma syukuran itu sekaligus syukuran saya selesai menjalani diklat kemarin itu. Sekolah. Diklat sekolah kemarin itu. Alhamdulillah kami bersyukur masa itu sudah berlalu. Sekarang masanya untuk masa depan, untuk masa akan datang, masa depan. Saya ingin menjelaskan sedikit. Ini mungkin preskon ini juga bisa menjelaskan sedikit. Saya Faris RM mulai katakanlah pada saat ini ya, depannya itu mulai menghentikan ya aktivitas Faris RM secara profesional di bidang publisitas. Saya tetap bermain musik, tapi saya tidak lagi mengelola hak apapun dari profesionalisme saya. Semuanya sudah dihandle oleh PT Dipa Kreasi Gemilang yang dimiliki oleh anak-anak saya dan keluarga saya. Jadi mulai ke depan ini saya tidak lagi berhak atas apapun, ya termasuk preskon misalnya. Preskon bisa diatur oleh Om Deo Lipa dan juga masalah legal oleh Ibu Anita dan masalah aktivitas semuanya oleh tim dari Dipa Kreasi Gemilang. Jadi secara publisitas saya sudah berhenti, sudah habis masanya. Karena saya ingin kembali menjadi manusia normal, main musik asik-asik aja gitu ya. Main band asik-asik aja, main tas asik-asik aja, nggak mikirin honor, nggak mikirin apa-apa gitu. Seru-seruan aja. Karena masalahnya pesan moral dari diklat kemarin itu dari Tuhan ke saya itu jelas sekali bahwa dengan adanya kasus itu ya, maksudnya kasus di belakang segala macam. Saya nggak akan bicara kasus itu, tapi dengan adanya kasus ya, Anda semua juga bisa tahu lah, Anda semua mengikuti kan. Dengan ada kasus itu pesan moralnya itu jelas. Sudah saatnya Faris memikirkan hidupnya Faris sendiri gitu. Sekarang Faris tidak lagi memikirkan orang lain, semua udah beres, mau berjalan sebagaimana ininya aja. Karya-karya dikelola, aktivitas dikelola, saya tinggal ikut aja. Monggo silakan, saya tinggal main. Mas main di sini mas, oke main. Kayak ini juga gitu nih. Kita bilang, Mas main mas saya tanggal 8, oke. Langsung oke aja. Enak sekali sih sekarang, bangun tidur enak ya. Makan enak, makanya mungkin gemukan ya. Alhamdulillah. Udah berapa usianya Bang Faris sekarang? Udah berapa usianya? 67. Nah, musisi nggak kenal pensiun kalau usianya 67. Ya, dia nggak kena pensiun, makanya main musiknya terus gitu. Tapi tidak lagi bersentuhan dengan publik, tidak lagi bersentuhan dengan ini sosial media dan segala macam, bahkan tidak lagi bersentuhan dengan handphone. Saya tidak lagi pakai handphone teman-teman, jadi kalau ada apa-apa tinggal langsung kontak ke
kapok pakai handphone. Bang Deo kemarin sempat jemput Bang Faris ketika bebas. Bebas. Bang Deo sempat jemput. Enggak ada. Saya pulang sendiri. Pulang sendiri, Bang Faris. Kita juga nggak tahu. Kayak film-film gitu. Kayak di film. Iya. Masuk sendiri, pulang sendiri dong. Bang Faris, ini kan akhirnya Faris akhirnya kan kembali nih, Faris pasti banyak karya-karya yang tertahan. Mungkin dalam waktu dekat ada single atau album Oh, yang iya. direncanakan mungkin. Iya. Itu iya sekali gitu. Makanya, tapi sekarang ini saya harus apa ya, istilahnya itu dia, makanya saya butuh waktu untuk sendiri dulu. Jadi itu sebabnya saya bilang, karena saya nggak mau ngurusin yang lain itu, saya mau main musik aja, saya mau berkarya aja, saya mau ini aja, nanti tinggal bilang, hey, gue punya karya ini sekian nih, gue mau keluarin gitu, lantas gitu. Mau bikin sama Bang Deo juga, mau bikin juga, Insya Allah gitu. Dekat. Jadi banyak sekali sih planning. Tentu aja, kalau itu tentu aja. Faris, itu keputusan buat nggak pakai handphone lagi, itu keputusan yang berat nggak sih buat Bang Faris? Enggak, enak loh, enjoy. Lama nggak sih Om untuk memutuskan itu mikirinnya Om? Enggak, saya pikir sebetulnya setelah saya pertimbangkan, karena setahun kemarin juga selama di klub juga saya nggak megang handphone kan, jadi ternyata enak gitu. Saya tanya sama keluarga saya tanya sama adik saya ini yang ngurus saya banget, saya bilang ke dia, boleh nggak sih saya nggak pakai handphone? Oh boleh, kata dia. Ya udah, saya bilang kira-kira ada handicapnya nggak kalau gue nggak pakai handphone untuk tata kerja manajemen? Oh nggak ada, dia bilang nggak ada. Paling cuma instan doang. Jadi teman-teman misalnya mau kontak saya nggak bisa langsung lagi gitu. Kontaknya ada nomor kantor di Fakultas 9. Lebih merasa tentram kah Om? Oh iya, tentram sekali, amat sangat tentram. Kenapa mungkin Om apa ada trigger yang bikin Om Faris buat nggak pakai handphone atau media sosial? Iya ribet. Artinya, aduh gitu. Saya mesti ngalamin hal yang enggak karena handphone, aduh bang. Enggak deh. Nanti bisa dibilang juga kejadian kemarin tuh titik balik. Iya itu dia, itu salah satunya. Ngeselin gitu. Om, traumanya masih ada mungkin Om? Hah? Traumanya? Oh traumanya sih nggak ada, cuman maksud saya cuman ya kita bijak dewasa aja lah ya, bijak dewasa aja. Makanya itu gitu kan gini. Kalau saya sih ngeliatnya gini aja ya, saya orang Muslim, sebagai Muslim saya ngeliatnya gini aja. Pesan Tuhan itu kepada rasul-rasulnya itu adalah kalau sudah tidak bisa dia papain lagi berhadapan dengan masalah, hijrah. Ini saya hijrah. Seperti juga para rasul, saya hijrah. Hijrah dari profesi, hijrah dari sosial media, hijrah dari pergaulan. Saya sekarang pengen mikirin diri saya sendiri dulu deh. Gua dulu enak gitu. Soalnya kalau nggak ribet gitu. Kalau kita mikirin buat orang ribet. Mungkin hijrah juga Om dalam udah arti mendapatkan guru mendekatkan diri ke spiritual agama. mungkin Om? Kenapa? Guru spiritual. Guru spiritual nggak ada. Guru spiritualnya langsung Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quran. Yang sudah dilakukan setelah keluar dari sekolah. Sekarang ini ya santai-santai aja sama keluarga, sama anak-anak. Morning. Mungkin hijrah juga dalam arti mendekatkan diri ke agama, lebih mendekatkan diri. Iya, itu juga salah satunya. Walaupun kemarin sebetulnya juga udah deket juga ya. Artinya saya sangat termasuk keluarga yang cukup religi, tapi kali ini emang saya udah situ aja deh gitu. Mungkin lebih banyak kegiatan di agama gitu. Iya, kesehariannya. Banyak tapi sih nulis buku. Saya mau terbitin buku ketiga lagi setelah 2 buku yang sebelumnya ini kan dari yang diterbitin Kompas sama diterbitin Republika. Nah, saya menulis lagi. Yang enak-enak aja. Kemarin tapi kemarin seberapa penting sih peran Bang Deo dalam menangani kasus Bang Faris sendiri? Kami teamwork lah ya. Ya, semua teamwork. Kita semua Teamwork. teamworknya solidity teamwork tuh besar sekali. Saya terus terang nggak bisa menyelesaikan kalau tidak teamwork semuanya. Keluarga, sahabat-sahabat ini, adik-adik saya ini luar biasa sekali. Jadi kan kita kan musisi, cuman kita agak gagalan dikit musisinya. Seniman juga gua. Ini juga penari sebetulnya, tapi jadi lawyer. Jadi lawyer keluarga gitu. Anita ini lawyer keluarga, bukan lawyer kasus loh ya, lawyer keluarga.
Bang Deo melihat perubahan Ini kelihatan dari kasus. seorang Faris RM sendiri. Oh ya, sejak di diklat 6 bulan 7 bulan diklat itu ya berubah, memang udah bertobat. Jadi Bang Faris ini udah lama bertobat sebenarnya, cuman belum ada yang terpublikasi. Saya baikkan ini Bang Faris yang sudah sendiri memang beliau sudah bertobat. Kenapa nggak pegang handphone? Itulah salah satu bentuk pertobatannya. Nah, begitu kan. Nggak mau terdistorsi lagi Iya. ya, nggak mau terdistorsi lagi dengan mainstream lah. Ya. Bang Faris, tapi kalau masih ada tawaran seperti sinetron atau film masih diterima nggak? Silakan ke Diva Kreasi Gemilang, Diva silakan. Kreasi. Makanya itu saya Anita, saya dari Liberty Production, yang mana sister company dari Diva Kreasi Gemilang sekaligus lawyernya dari Diva Kreasi Gemilang, yang dibantu juga dengan Mas Olive, Mbak Diolipa ya, tentunya kita satu tim ya, Bang Iya, ya. iya. Terus yang membantu untuk Mas Faris, manajemen Mas Faris, dan saya juga pribadinya Mas Faris dengan Liberty Production. Makanya pada sore hari ini kita ngumpul tuh ngadain acara bersyukur, kayak gitu, bersyukur dengan Allah, dengan kembalinya Mas Faris di tengah-tengah kita. Terus kami juga Liberty Production mengundang anak-anak yatim untuk berbuka puasa bersama, kan gitu ya. Jadi memang lebih private, lebih ini, makanya apabila teman-teman atau para IO mau hubungin, bisa ke ada nomor kontaknya, nanti kita share Diva Kreasi Gemilang gitu. Nanti pastinya teman-teman pasti lebih sering ketemu dengan Pak TV tadi, Mas Edi ya, Mas Edi. dan kita berdua gitu. Jadi Mas Farisnya hanya ya untuk di belakang layarnya aja, maksudnya memang produknya yang kita ini adalah Mas Faris. Tinggal bendanya doang. Iya, makanya aku bilang produknya. Aku nggak mau bilang benda loh, tapi beliau yang bilang benda. Produknya ya itu ya Faris RM. Tapi kalau mau event, mau Java Jazz gitu ya Bang ya, mau apa masih bisa tentunya. Tapi sudah tidak bisa lagi direct ke Mas Faris. Ya ada manajemen yang melindungi di sini atau bisa kontak ke Pak TV Men di Diva Kreasi Gemilang. Gitu. Mbak Rista, bicara soal proyeknya Om Faris sendiri, apa sih mungkin ke depannya udah ada gimana gitu? Banyak, insya Allah alhamdulillah mungkin banyak. Kita juga ada beberapa jadwal mau keluar kota, ada mau ke Makassar juga gitu. Banyak lah pokoknya, ada Udah beberapa. langsung beraktivitas ya? Iya, kalau langsung beraktivitas Iya. kita Diva Kreasi Gemilang dan ex Liberty Production langsung nggak ada tunggu-tunggu, karena beliau kan seniman ya. Kita sebenarnya di sini bertiga nih seniman gitu. Iya kan gitu. Jadi Karena banyak agenda juga yang udah nunggu sih kan, agenda kayak Java Jazz, Permanent Jazz. Gitu. Dan Liberty Production jangan lupa teman-teman kan tahu Jakarta Street Jazz Festival. Jakarta Street Festival. Itu kan aku yang buat gitu. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ada lagi. Aktivitas produksi internal maupun eksternal tuh udah banyak. Jadi teman-teman ingat juga ya, saya musisi bukan pengacara ya. Ya bener. Masa? Gitu deh. Kapan nyanyi lagi Bang? Kapan nyanyi lagi? Belum tahu. Kapan? Saya lagi mau dodong beliau nih ntar malam nyanyi. Harus nyanyi ya. Iya, tadi kan udah dibilang ya. Ada kolaborasi dengan Bang Deo dengan Mas Faris RM. Kita lagi ngomongin ini dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ya Bang ya. Mungkin dalam waktu dekat atau dalam waktu jauh? Jangan dong. Gimana sih ucapan jangan. Pokoknya dalam waktu dekat. dalam waktu depan akan ini dengan tentunya dengan para musisi-musisi yang keren. Tungguin, pokoknya tungguin. Ada konsep kolaborasi Flick. Ada. Pokoknya dalam waktu depan mudah-mudahan Bang Deo ya. Mana satu persatu ya? Iya. Satu persatu. Oke, udah.